misterius yang berubah wujud menjadi manusia di Sungai Cisadane kini membawa kami menuju kampung kecil bernama Karawaci Ilir, Tanah Gocap di Tangerang. Ya, sekarang kami berada di Karawaci Ilir, Tanah Gocap, Tangerang. Kali ini kami akan mencari tahu keberadaan buaya yang sering menjelma menjadi manusia dan sering mendatangi warga. Jadi sekarang kita akan cari tahu. Sosok buaya berwujud manusia yang kerap berinteraksi dengan warga benar-benar membuat kami dihantui rasa ingin tahu. Ya, sekarang kita akan mencari keberadaan karena beliau yang tahu semua kejadian-kejadian itu. Pak, numpangannya Pak, banjir di mana? Saya. Oh, enggak gitu. Pas banget. Ini mau tahu tentang buaya-buaya yang suka datang ke warga. Ini banyak tahu ya. Kita udah ketemu sama Bang Cep. Nah, kita akan tunjukkan rumah yang pernah datangi. Ini rumah siapa? Rumah Amin. Oh, Amin. Jadi dulu pesta itu ada di sini. Di sini. Ya, itu tamu yang dari sungai datangnya dari sini. Dari belakang. Oh, dari belakang. Dari belakang. Dari tadi. Berapa banyak Pak rombongan 3 orang? Pakaiannya pakai serba hitam, kayak baju gamis gitu kan. Ini kayak Madura gitu. Kira-kira mereka waktu itu pulangnya di mana Pak? Kita tunjuk Pak. Ayo. Ya, jadi pada saat tamu itu pulang dari tempat pesta, kemudian tamu itu kembali pergi menuju jalur sini, kemudian dia langsung hilang di sini. Inilah Sungai Cisadane, sungai yang dulunya sangat indah, tetapi kini dipenuhi oleh sampah. Sebuah sungai tua yang syarat dengan kekayaan sejarah. Sungai yang membentang puluhan kilometer mulai Gunung Gede Pangrango di Bogor hingga pantai Laut Jawa di Teluk Naga ini adalah saksi misteri kerajaan Pajajaran bersama Sungai Ciliwung yang membelah Jakarta. Sungai Cisadane telah menjadi bagian penting sejarah para tuan tanah yang melegenda di Tangerang dan Betawi. Hingga saat ini, Cisadane bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan dan budaya etnis Cina Benteng. Yang menakjubkan, misteri hubungan istimewa manusia dengan buaya Cisadane yang telah berlangsung sejak berabad silam tetap lestari hingga kini. Warga kampung Karawaci Ilir yakin leluhur mereka yang berasal dari Bugis memang telah memiliki hubungan istimewa dengan buaya sejak dari daerah asalnya di Sulawesi. Tetapi ada sebuah penjelasan yang mengisyaratkan sebuah keganjilan ketika dikatakan bahwa sosok manusia asing yang keluar dari Cisadane tersebut sesungguhnya adalah para leluhur yang setelah meninggal kemudian hidup dan tinggal di dalam sungai sebagai buaya. Hubungan di cincu itu aja, hubungan cincu ya. Mana apa gitu kan? Nanti kita datang nih, iya bang. Dulu bapak itu tadi ini, pasti tak ada bagiannya ya. Cerita berubahnya manusia menjadi hewan ternyata juga ada di hampir semua negara di dunia. Di seluruh negara Asia berkembang cerita manusia berubah menjadi buaya, ular, atau monyet. Di Afrika ada kepercayaan karena ilmu tertentu manusia bisa berubah menjadi ular. Sedangkan di Eropa dan Amerika telah lama berkembang teori yang meyakini bahwa manusia bisa berubah menjadi serigala atau vampir. Dalam dunia sains, perubahan semacam itu disebut metamorfosa. Teori itu muncul dan berkembang diilhami proses metamorfosa ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Sebuah teori yang mengilhami para seniman membuat film tentang itu.
masalahnya, mungkinkah metamorfosis manusia menjadi hewan itu memang bisa terjadi? Karena hingga saat ini, sains bahkan tak pernah benar-benar berhasil menciptakan metamorfosa. Di Indonesia, dalam kondisi trans atau kesurupan, manusia juga bahkan tak pernah berubah fisiknya menjadi hewan yang merasuki, kecuali kelakuannya saja. Meskipun cerita tentang manusia harimau, popoh atau leak seakan mengisyaratkan adanya perubahan fisik, tetapi semuanya amat sulit dibuktikan. Mungkin kita bisa juga percaya, bisa tidak, semua kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah artinya sebuah mungkin misteri, pikir misteri, banyak kejadian. Meskipun amat sulit mencari cara membuktikan semua yang terjadi di kampung Karawaci Ilir, tetapi rasa penasaran memaksa kami untuk segera melakukan sesuatu. Ya, sekarang kita akan langsung naik perahu untuk menelusuri tempat keberadaan buaya itu. Yuk. Kami berharap akan segera membuka tabir rahasia keberadaan manusia buaya Sungai Cisadane di kampung Karawaci Ilir. Kami bergerak ke arah hilir di timur. Beberapa titik sarang buaya ditunjukkan oleh narasumber. Dari tepian timur, kami berbalik ke arah hulu di utara. Perlahan-lahan, kami mulai mendatangi titik-titik sarang buaya yang tersembunyi di bawah air.